سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة
سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة. Jadi hadirin yang mulia, usaha untuk mendakwahkan agama kepada umat ini sebenarnya merupakan tanggung jawab besar dari para ulama kita. Karena ulama ini adalah pewaris para nabi ya. Jadi yang diwariskan itu bukan dirham dan bukan dinar, tapi adalah ilmu dan dakwahnya. Seperti kita. Maka kita sekarang pada saatnya memulai. Dulu kalau Rasulullah itu di waktu di Mekah itu dia yang menjadi thalib. Nah, umatnya menjadi makhluk. Jadi dia yang menuntut, umatnya jadi yang dituntut. Dia yang mencari umatnya. Sehingga umatnya ini sedikit-sedikit dapat hidayah. Satu persatu dapat hidayah. Tapi ketika di Madinah beliau itu umatnya yang menjadi thalib, Nabi yang menjadi makhluk. Nah, jadi dia yang thalib. Siapa thalib? Umatnya. Umatnya itu memerlukan, membutuhkan, mencari agama, mencari hidayah. Nah, Rasulullah yang dicari 10 tahun saja. Itu satu bukti bahwa usaha dakwah Rasulullah itu memang dia berletih-letih dulu. Sehingga ada ibaratnya rumah makan, dia buka dulu, promosi dulu, setelah itu nanti orang memerlukan, baru ya tinggal dicari. Nah, begitu. Nah, sekarang ini sudah periodenya adalah begitu. Maka kita bikin jur-jur ulama ini seperti itu. Nah, pertama seperti sekarang kan kita bentuk jamaah ziarah, maksudnya untuk terjun langsung ke lapangan. Terjun langsung kita datang kepada para ulama itu, rumahnya atau ke madrasahnya. Nah, kita tahu awalnya kita jumpa langsung dengan kasih sayang, dengan mahabbah, ajak mereka supaya mereka menyisihkan waktunya 1 tahun, 4 bulan, 40 hari. Nah, dengan demikian ulama-ulama ini nanti kalau dia keluar itu jadi madrasahnya sudah lebih berkembang lagi. Kalau dia sekarang mengajar misalnya di madrasah, muridnya misalnya 200 orang, 300. Tapi kalau dia keluar di jalan Allah, satu dunia ini menjadi murid dia. Jadi seakan-akan menjadi madrasah berjalan. Jadi kalau ada satu jamaah itu 10 orang ya, satu jamaah 10 orang. Jadi apanya ini satu orang hafiz Quran, satu orang alim, satu orang alimnya sudah pengalaman 5 negara misalnya. Nah, ini nanti dia berjalan 4 bulan keluar. Nah, waktu dia keluar itu di situ ketahuanlah seperti madrasah berjalan, sehingga mereka bisa memperbaiki bacaannya, memperbaiki fikihnya, memperbaiki amalannya, karena ada hafiz Quran, ada orang alim di situ. Nah, itu harapan kita, sehingga diperlukan satu suasana yang khusus. Nah, sekarang ini kan kita kurang suasana. Madrasah sudah bagus, saya bilang nggak bagus. Tetapi kalau dihidupkan suasana dakwah, seperti contoh kan ada madrasah yang muridnya diikutkan dalam dakwah. Muridnya ini nanti dia juga bikin amalan dakwah. Contohnya setiap hari antara santrinya ada musyawarah, kemudian ada program, ada siapa yang bagian kebersihan, siapa yang bagian khidmat, bahkan yang bagian bangun-bangunin sholat, sampai tahajudnya kadang-kadang santrinya lebih awal daripada gurunya gitu. Nah, makanya guru-guru senang kalau para santri sudah ikut dilibatkan dalam dakwah.
mereka pun tidak terlalu bayar merpot lagi, santri-santri sudah bisa bekerja sendiri. Nah itulah kita harapkan, sehingga suasana di madrasah-madrasah itu nanti hidup suasana dakwah satu sama lain. Karena dakwah ini sebagai lokomotifnya, hasil daripada dakwah ini timbul ta'lim wa ta'allum. Hasil daripada ta'lim wa ta'allum timbul zikir dan ibadah. Karena dengan ilmu itu, hasil zikir dan ibadah ini, orang melayani manusia, melayani umat yang 4 ini dengan berkhidmat sehingga sempurna. Di Masjid Nabawi itu amalan itu hidupnya dakwah, hidupnya taklim, hidupnya zikir dan ibadah, dan hidupnya perkhidmatan kepada umat. Nah itu yang suasana itu yang belum ada di tengah-tengah umat sekarang. Kalau suasana itu ada di tengah-tengah umat sekarang, maka masya Allah, alangkah indahnya Islam ini. Hari ini orang tidak tahu keindahan Islam. Nah, ya kan orang tahu Islam itu ya Islam gitu saja. Padahal keindahan Islam itu di dalam amalan. Jadi begitulah kira-kira. Jadi mudah-mudahan saja dengan zakarah kita ini ya, Allah SWT berikan kita. Makanya perlu dibentuk rombongan-rombongan jamaah-jamaah supaya secara istimaiyat mereka itu berangkat dari satu tempat ke satu tempat, sehingga semua tempat di muka bumi ini dijalani oleh. Sekarang sudah 240 negara ada markas dakwah ini. Artinya apa? Artinya kalau dulu Rasulullah SAW di kota Mekah lockdown 13 tahun Rasulullah, tapi andai kata telapak kaki Rasulullah dicat merah, maka seluruh kota Mekah akan berwarna merah. Nah sekarang andai kata telapak kaki para dakwah ini, para dai ini dicat merah, maka seluruh bumi ini akan berwarna merah karena seluruh bumi sudah dijalani oleh mereka. Tetapi mereka diam-diam tidak pakai promosi, tidak pakai iklan, ya kan? Seperti rayap-rayap yang menggerayangi tembok-tembok, tapi tembok maksiat, sehingga maksiat itu bergugur. Orang-orang yang tadinya maksiat diajak kembali kepada Allah, sehingga mereka itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat amal. Jadi demikianlah, mudah-mudahan yang kita sampaikan ini membawa berkah yang baik untuk kita pesankan kepada supaya mereka ikut, dan kita tutup dengan doa kifalah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.